apa bang? Agama kita ini kan sekarang orang, kalau boleh orang sebut agama, itu namanya agama Kristen. Nah, agama Kristen itu tergolong agama apa, Pok? Tergolong agama wahyu atau samawi. Tuh. Di mana Allah mewahyukan kepada nabi-nabinya. Lewat nabi itulah kita diajar. Kita diperkenalkan tentang keberadaan Allah yang menciptakan langit bumi, laut, segala isinya, gitu ya. Nah, tahu nggak, Pok? Di antara semua nabi-nabi, ya, kalau boleh Ayah bilang dari dulu waktu Ayah masih di sono, masih di seberang, ada 25 nabi yang dipercaya. Tapi kalau kita pelajari nabi-nabi itu, cuma satu nabi yang betul-betul ngajarin cinta kasih kepada manusia. Sampai demi kasihnya dia rela mati buat manusia. Makanya dia bilang apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala yang baik gitu. Mau berkorban, rela. Mau berkorban, rela mati buat domba-dombanya. Kita ini disebut domba. Nah, lu tahu kenapa kita disebut domba? Karena kan domba ini terbatas, bang. Salah satunya dia punya jarak pandang tuh nggak bisa jauh, bang. Kabur. Cuma 4 meter ya. Makanya biar kita udah piara domba 2 tahun, kita lepasin dari kandang, nggak digembalain, ngeblangsak dia, nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik, hilang, bener. Ayah ingat dulu, Pok, waktu di kebon, Ayah punya bebek, 10. Tuh kalau udah jam 5, Ayah tungguin, kok nggak balik-balik. Terus Ayah lihat dari jauh tuh dia baris tuh, ngelihat rumahnya. Dia bisa lihat rumahnya. Kalau domba nggak bisa. Nggak bisa lihat rumahnya. Karena kalau udah 4 meter jauh, udah nggak bisa lihat, dia blur pandangannya. Tuh. Makanya harus digembalain ya, bang. Nah, kalau dia masuk kebun orang, terus dia makan tanaman singkong atau tanaman yang ditanam tuh orang, orang yang punya kebun punya anjing yang tidak menyalak, tapi langsung kejar gigit, kena dia. Tapi kalau sebelum dia deketin domba, dia gonggong, domba denger kabur. Kenapa dia nggak lihat kalau itu anjing deketin dia? Langsung kena. Yang ketiga, domba itu nggak bisa nyembuhin lukanya. Misalnya dia dikejar anjing, dia kabur, lewat pagar kawat, kebesot, berdarah. Nah, dia nggak bisa nyembuhin. Biarpun dia jilat-jilatin, dia nggak bisa. Beda sama dogi ya? Nah, beda sama anjing. Anjing keserempet motor, luka, dia jilat-jilatin, seminggu kering, kelar. Karena di air liurnya ada antibiotik. Kalau domba enggak. Gitu. Nah, itu ibarat kita, Pok. Ada satu penyakit yang nggak bisa kita sembuhin sendiri pakai obat apapun. Itulah sakit hati. Sakitnya bisa. Di sini apa di sini ya? Sakitnya tuh di sini. Itu nggak bisa sembuh tuh ya? Udah susah sembuhnya. Cuma siapa yang bisa nyembuhin? Ya cuma Yesus. Kagak ada lagi yang lain. Cuma tuh Nabi, ya. Nah, makanya dia bilang gini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tetapi aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus, yaitu roh yang menolong. Ya. Nah, salah satu lambang Roh Kudus adalah burung merpati. Nah, burung merpati itu keajaibannya apa, Pak? Nggak punya empedu, jadi nggak ada kepahitan. Beda sama burung-burung yang lain ya, Bang? Iya, makanya orang Kristen dia mesti ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, biar dia disakitin, dia nggak bakal sakit hati. Nggak ada dendam, yang ada cuma senyuman. Malahan musuhnya dia doain. Itu hebatnya itu Nabi, luar biasa ya. Pantesan gue liat lo senyum, lo gak pernah sakit hati ya, Bang. Dulu ayah, Pok, waktu ayah baru jadi orang Kristen, diproses kan sama Tuhan. Ayah jadi bokeh, gak punya apa-apa. Ya, tapi herannya saudara-saudara ayah bilang,
si Jun tuh orangnya senyum aja kayak banyak duit aja. Dia gak tahu dompet kering. Dia standarnya kalau orang gembira hatinya tuh banyak duit. Standarnya selalu duit. Makanya orang Kristen juga gitu. Dia ada duit kagak ada duit senyum. Senyum tetap bersuka cita. Kenapa? Karena hatinya melekat sama yang di atas. Sampai dia kagak tahu kalau ayah lagi bokek dibilang yang bener. Masa mama nggak punya uang gitu katanya bang. Dah, gue kagak tunjukin sama dia. Karena harta kita yang paling luar biasa adalah sorga. Di mana Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, nabi yang luar biasa, sudah berkorban buat kita supaya kita nggak masuk neraka. Artinya pintu sorga udah dia bukain buat kita. Itu jaminan. Makanya hati kita melekat sama yang di sono, jangan yang di dunia. Bener ya bang, harus nempel ame yang punya sorge, ame yang memberi hidup kita. Jangan nempel manusia ya. Iya, Mazmur 37 bilang apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan segala keinginan hatimu. Bergembira. Nah, begitu kita tahu Tuhan itu baik banget. Wih, ini gembala gue yang agung yang udah buka pintu sorga buat gue gembira. Itu merupakan harta buat gue. Dahsyat ya bang. Iya. Jadi kalau dikatakan bergembiralah karena dompet, susah. Karena apa? Dompet kadang-kadang kering. Apalagi dompetnya dompet murahan lagi. Ngeliatnya udah lepek. Begitu dompetnya kering, ngantuk deh kayak yang sakit. Ditanyain apa kabar lu? Ya ginilah. Ya begitulah. Tapi coba orang Kristen yang selalu melekat sama Tuhan, tanyain apa kabar lu? Luar biasa. Keren. Keren. Kenapa lu luar biasa? Gua anak Tuhan. Tuhan gue itu raja segala raja. Wih. Mantap. Cuma dia tuh satu-satu. Itu baru hidup jadi saksi. Bener. Namanya Isa Al-Masih. Satu-satunya nabi yang luar biasa. Amin. Yang datang ke dunia ngajarin cinta kasih buat kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkatin. Seorang nabi namanya Isa Al-Masih. Dia datang ke dunia ngajarin cinta kasih. Kasih kepada Allah, kasih pada sesama. Biar damai di bumi kayak damai sorgawi. Isa Al-Masih, dialah penebus dosa. Dia Tuhan yang kuasa, yang jadi manusia. Isa Al-Masih, dialah juru selamat.